hari ini banyak pihak yang merasa dirinya sudah bisa mewakili Islam. Nah, Ya, padahal kalau kita mau jujur menganalisa dengan ilmu dan data yang ada menunjukkan sepanjang sejarah Allah tunjukkan kepada kita Islam itu terlalu besar, ya, terlalu agung untuk diwakili satu ya orang. diwakili satu atau dua kelompok. Coba antum perhatikan di zaman Nabi, mungkin kita bisa katakan kalau antum ingin tahu Islam seperti apa Islam itu dalam wujud praktek nyatanya, Ya, maka kita bisa katakan ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. benar. Ya. Tetapi sepeninggal beliau alaihi salatu wasallam, kita tidak bisa lagi mengatakan di mana Islam. Ya. Kalau antum ingin tahu Islam, lihat Abu Bakar dengan kelembutannya. Ya. Atau lihat Umar dengan ketegasannya. Nggak bisa Ya. begitu. Kita bisa melihat Islam itu bahkan digambarkan dengan secara menarik oleh sebagian guru-guru kita. Itu terpecah dalam pribadi-pribadi sahabat Nabi. Jadi, Begitu kita kumpulkan, kita baru dapatkan puzzle yang utuh tentang bagaimana gambaran Islam. Ya. Sehingga kan uniknya, kayak kenapa ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali yang keluar. Nah, ini termasuk mukjizat Nabi ya. Beliau mengatakan, hendaklah kalian mengikuti dua pihak, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Jangan salah satu. Jangan salah satu. Kenapa? Karena kalau antum perhatikan antara dua sosok ini saja, itu sudah mewakili secara umum manusia yang ingin mencari keteladanan dalam agama. Abu Bakar kelembutan dengan ketegasannya, Umar ketegasannya tetapi juga memiliki sisi kelembutan yang luar biasa. Kan ini biasanya kalau orang itu lembut cenderung lembek, tegas cenderung kasar. Tapi kita tahu bagaimana Abu Bakar lembut saat ada pihak yang hendak menolak membayar zakat, itu beliau akan memerangi. Yang saat itu jangankan sahabat yang lain, Umar aja nggak setuju. Demikian juga sebaliknya bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang dikenal tegas keras, itu lembutnya luar biasa. Bahkan dalam bahasa beliau yang terkenal, laki-laki itu adalah yang seperti singa di luar, tetapi seperti bayi ketika ada di rumah tangganya, artinya di tengah keluarganya. Itu Umar. Dan uniknya lagi, dipecah lagi kan, ada Utsman sama Ali. Makanya Rasul mengatakan, alaikum bi khulafair rasyidin, ya, hendaklah berpegang teguh kepada khulafair rasyidin. Nah, kemudian setelah itu pun kalau tadi di masa sahabat Islam masih person lah ya, bisa kita dapatkan. Di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in sudah nggak bisa. Pecah lagi ke mazhab-mazhab yang ada. Ya, ada mazhab Syafi'i. Kita nggak bisa katakan kalau ingin tahu Islam, lihat mazhab Syafi'i, nggak bisa. Anda ingin tahu Islam, lihatlah mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, dan mungkin juga mazhab yang lain. Baik yang itu pun baru bisa dapat sedikit. Karena kita tahu mazhab itu ada yang berfusi, ada yang punah, ada yang ini kan. Begitu di masa kita hari ini, begitu banyak organisasi, sangat konyol kalau ada orang yang berani mengklaim, kalau ingin tahu Islam, ikuti saya dan kelompok saya. Nah, itu ilmu banget sih.